اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على Inilah peringatan dari guru yang mulia, almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang bermukim di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Titah beliau khususnya kepada segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga selalu berada dalam kebahagiaan dan keselamatan, masing-masing dikaruniai kesejahteraan, jangan ada peretakan di antara kita. Juga pemimpin negara, semoga bertambah kemuliaan dan keagungannya agar dapat membimbing segenap aparatnya, melindungi seluruh rakyatnya, dilimpahkan rasa aman, kelapangan, kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Suci, zahir maupun batin. Adapun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah mengaturkan wasiat dengan tulus ikhlas kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala perilaku. Jangan ada pelanggaran terhadap agama dan negara. Terhadap keduanya, taatilah sepantasnya dan semestinya. Begitulah seharusnya manusia yang tetap dalam keimanan, jelasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi dengan membuktikan ketaatan terhadap perintah agama dan negara. Ingatlah, wahai murid-murid sekalian, jangan terpengaruh bujukan hawa nafsu, termakan godaan setan, waspadalah terhadap jalan yang menyimpang dari perintah agama dan negara. Harus mawas diri, jangan sampai terseret oleh iblis yang menyelinap di dalam batin kita semua. Lebih baik, tujukan kebajikan sebagai bukti dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih mulia, baik harkat atau derajatnya maupun hartanya, jangan melangkahi. Semestinya lah kita menghormati rukun terhadap sesama. Kedua, terhadap sesama, jelasnya yang sederajat dengan kita dalam segala hal, jangan bersengketa. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bersama-sama dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Dikhawatirkan akan terkena firman-Nya, azabun alim, yang artinya duka nestapa selamanya, dari dunia sampai ke akhirat. Badan payah, jiwa susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat semena-mena, tidak mau menghargai. Sebaliknya, harus berkasih sayang dengan keridhaan, agar merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai mereka merasa gentar dan menjauh, seraya tersayat perasaannya. Sebaiknya dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, sehingga menjadi taat dan mau menempuh jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir dan miskin harus berkasih sayang, ramah tamah, bermanis budi, serta bersikap murah tangan. Mencerminkan bahwa kita memiliki kesadaran, cobalah rasakan pada diri kita sendiri, betapa pedihnya perasaan kita jika hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendiri yang senang, karena mereka jadi bikin fakir miskin bukan kehendak sendiri, namun itulah takdir Tuhan. Begitulah cerminan sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang yang berkebangsaan lain, karena semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hal ini berdasarkan ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sungguh telah kami muliakan keturunan Adam dan telah kami perjalankan mereka di daratan dan di lautan. Dan telah kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan telah kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami cipta. Kesimpulan dari ayat ini adalah, hiduplah rukun dengan sesama.
Jangan timbul kekecewaan, sebagaimana dapat dipahami dari surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan terhadap agama dan negara. Sungguh-sungguhlah dalam melaksanakannya. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Hiduplah dengan akur, tapi jangan campur baur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Merasa leluasa di lubang jarum, tidak merasa sesak di alam semesta. Merasa lapang dalam kesempitan, tidak merasa sempit dalam kelapangan. Kalaulah kita tidak begitu tentu, menyesal di kemudian hari. Karena yang memunculkan kegundahan pada diri kita masing-masing adalah perbuatan kita. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Allah telah memaparkan contoh adanya suatu negeri yang dahulunya aman tentram, mengalir kedalaman rezeki yang melimpah dari segala arah, namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, segenap murid-murid hendaklah berhati-hati, teliti, dan cermat dalam mencari jalan kebajikan, lahir batin, dunia akhirat, supaya tentram jiwa nyaman jasad, tidak muncul persengketaan, sebagaimana dimaksud jasad sempurna, budi utama, cager, bager. Tiada lain amalan kita semua, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sebaik-baiknya, agar tercapai segala kebajikan, johir, batin, tersingkir segala keburukan, johir, batin, yang berkenan dengan jasmani, terutama ruhani, yang selalu dirongrong bujukan hawa nafsu, digoda oleh daya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan oleh segenap murid-murid agar tercapai keselamatan dunia dan akhirat. محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما